Ramai di media sosial boykot produk Amerika Serikat, guys. Ini mereka itu pikirannya tidak cerdas ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena mereka itu tidak melihat produk Amerika itu di seluruh dunia itu hampir ada loh. Kalian tahu nggak, Amerika Serikat itu siapapun negara yang tidak beli produk mereka, mereka akan kasih sanksi, negara manapun itu. Dan kalian berharap kalau misalnya produk Amerika di Indonesia ini kalau diboykot, kalian berharap kalau Amerika itu bangkrut gitu? Tidak. Produk Amerika itu udah di seluruh dunia itu pasti ada gitu loh. Jadi kalau kalian berharap kalau misalnya di Indonesia produk Amerika itu diboykot, karena itu mungkin tidak mungkin ya. Kalau misalnya diboykot di Indonesia, mereka akan bangkrut. Tidak, negara kita yang rugi. Jadi kalau kalian berpikir Amerika akan bangkrut kalau misalnya produknya itu diboykot di Indonesia, tidak ada, malah kita yang rugi guys, kena sanksi kita. Lagian pikir masyarakat seperti ini yang menurutku itu tidak cerdas sih. Harusnya mereka mikir, ini Amerika, bukan negara seperti kita. Jauh banget, beda levelnya dengan Indonesia gitu loh. Apalagi Pak Prabowo itu tidak mungkin lah Pak Prabowo itu mengabulkan demo-demo seperti ini. Tidak mungkin. Pemerintah itu siapapun presidennya tidak mungkin boykot produk Amerika Serikat, guys. Tidak mungkin. Ataupun negara manapun itu tidak berani boykot produk Amerika Serikat. Kalau dia berani, sama aja dia itu bunuh diri negaranya, bunuh diri, sama aja bunuh diri. Jadi kalian tuh jangan berharap kalau misalnya pemerintah Indonesia itu boykot produk Amerika Serikat. Jangan berharap ya. Kalian itu cuma mimpi. Akhirnya Iran udah konfirmasi ya bahwa Selat Hormuz itu dibuka untuk seluruh negara guys, kecuali untuk Amerika Serikat dan juga Israel dan juga sekutunya. Apakah Indonesia itu termasuk sekutu Amerika Serikat? Apalagi kan kita itu udah bergabung di Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat guys. Dan di situ juga bergabung dengan Israel. Apakah Iran itu menganggap kita itu sekutu Amerika Serikat? Tentu saja tidak ya, karena politik di luar negeri Indonesia ini dari dulu tuh konsisten ya. Kita itu tidak mendukung siapapun, kita semua di politik kita di luar negeri ini aman-aman aja gitu. Karena kita itu tidak sekutu dengan siapapun, semuanya itu netral seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo gitu. Dan saya juga bersyukur juga menjadi warga Indonesia karena tidak berpihak sama siapapun, tidak berpihak ke Iran, tidak berpihak ke Amerika, tidak berpihak ke Israel. Dan artinya stok BBM kita ini nanti masih aman guys, kecuali harganya itu mungkin naik ya, karena memang dampak perang di Timur Tengah tersebut. Kalau stok BBM tentu saja masih aman, cuman harganya aja kemungkinan naik 2.000, naik 3.000, kemungkinan itu bisa. Jadi kita tidak bisa salahkan pemerintah karena naik harga BBM, karena memang dampak perang di Timur Tengah itu pasti akan dampak ke Indonesia guys. Gimana tanggapan kalian? Indonesia batal keluar dari Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Amerika Serikat, guys. Pak Prabowo masih percaya diri untuk merdekakan Palestina. Presiden Prabowo resmi batalkan wacana Indonesia keluar dari Board of Peace. Presiden Prabowo menyatakan jika kami berada di dalam BOP atau Dewan Perdamaian yang dibuat oleh Amerika Serikat, kami masih bisa mengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara. Menteri Luar Negeri juga menegaskan bahwa Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun rupiah untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Isu kewajiban dana tersebut tidak benar karena keanggotaan dapat diperoleh tanpa biaya, khususnya untuk posisi tidak permanen. Jadi Indonesia ini masih berduduk sampingan dengan Israel guys, karena batal keluar dari Dewan Perdamaian Amerika Serikat. Karena Pak Prabowo juga masih percaya diri untuk perjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita harus mendukung keputusan Presiden Pak Prabowo, hanya Presiden Pak Prabowo yang tahu politik di luar negeri itu seperti apa. Semoga aja keputusan ini akan membawa baik bagi Indonesia maupun negara Palestina. Kalian percaya atau tidak percaya sama saya, kalian skip aja video ini kalau kalian tuh tidak percaya sama saya. Tapi saya harus omong ini dan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda-muda seperti saya ya. Saya sampaikan kalau misalnya nanti ada demo ke depannya. Aku menduga ada demo ke depannya itu nggak tahu kapan, pokoknya ke depannya itu ada demo ke pemerintah. Bahkan ingin melengsarkan Presiden Pak Prabowo guys. Demo itu nanti dari kecil menjadi besar. Kalau misalnya masyarakat itu terpancing oleh provokator, demo itu akan menjadi besar bahkan sampai ke seluruh Indonesia guys, supaya turunkan Pak Prabowo. Dan yang aku harapkan di anak muda di Indonesia ini tidak ikut terpancing
Karena demo ini nanti tidak akan jadi besar kalau misalnya masyarakat sipil itu tidak ikut-ikutan. Karena banyak sekali masyarakat itu yang menerima uang dari pendemo, dari orang yang ingin melengsarkan Pak Prabowo. Banyak yang menerima uang ke masyarakat sipil di Indonesia, akhirnya mereka itu ikut-ikutan demo. Dan juga ada yang mengajak teman-temannya itu ikut-ikutan demo gitu. Padahal mereka itu tidak tahu mau demo apa. Jadi yang aku mengingatkan kepada masyarakat Indonesia itu jangan ikut terpancing kalau misalnya itu demo. Karena memang awalnya demo itu nanti kecil-kecil dulu, habis itu jadi besar. Hitungan hari itu jadi besar, guys. Jadi kalau kalian mencintai Indonesia ini, mencintai tanah kelahiran kita sendiri, tolong percaya sama pemerintah, percaya sama Pak Prabowo. Tidak ada presiden yang mengorbankan masa rakyatnya demi kekuasaan, guys. Tidak ada. Kalau kalian tuh mau majukan bangsa ini, kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu benar. Ada orang yang tidak mau negara kita ini maju. Ada. Gimana tanggapan kalian? Presiden Iran nyatakan mau ke meja perundingan bersama Amerika Serikat asalkan 3 syarat ini terpenuhi oleh Amerika Serikat. Jadi Presiden Iran itu membuka pintu untuk Amerika Serikat untuk bernegosiasi lagi. Dan kalau misalnya itu 3 syarat yang dari Iran itu dipenuhi oleh Amerika Serikat, maka Selat Hormuz akan dibuka untuk seluruh negara dan juga perang di Timur Tengah itu akan berakhir, guys. Syarat apa aja yang diajukan oleh Iran? Mari saya baca. Presiden Iran nyatakan mau ke meja perundingan bersama Amerika Serikat asal 3 syarat ini terpenuhi. Presiden Iran menyatakan kemungkinan Iran kembali ke meja perundingan bersama Amerika Serikat dan menghentikan perang yang telah berlangsung selama 2 pekan apabila Amerika Serikat mampu memenuhi 3 syarat yang diajukan oleh Iran. Hal ini dia ungkapkan saat melakukan dialog telepon bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini 3 syarat yang diajukan oleh Iran. Pertama, penghormatan terhadap hak kedaulatan Iran. Kedua, kompensasi terhadap kerusakan yang disebabkan Amerika Serikat akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel hingga memicu perluasan perang di Timur Tengah. Ketiga, jaminan dari Amerika Serikat dan Israel bahwa serangan dan agresi yang serupa tidak akan terulang kembali. Jadi kalau misalnya 3 syarat tersebut dipenuhi oleh Amerika Serikat, maka perang di Timur Tengah ini akan berakhir, guys. Gimana tanggapan kalian? Aku sih ingin berdamai ya. Semoga 3 syarat yang diajukan oleh Iran bisa diterima oleh Amerika Serikat, guys. Pasti ada syarat juga dari Amerika Serikat ini. Apakah bisa diterima oleh Iran? Karena memang dari Amerika itu pasti banyak syaratnya, guys. Kita tahu sendirilah. Kalau Amerika Serikat itu ingin mengganti pemimpin Iran itu, mereka yang pilih. Artinya Amerika itu memilih pemimpin negara lain itu mereka berhak. Gimana tanggapan kalian? Pemimpin Israel langsung membuktikan bahwa dirinya itu memang benar-benar masih hidup, guys. Bahkan kemarin itu videonya itu viral sampai seluruh dunia. Ada yang menyatakan kalau video pemimpin Israel itu adalah buatan AI, bukan nyata, karena jarinya itu sampai ada 6, guys. Dan ternyata itu memang diedit oleh netizen yang tidak bertanggung jawab dan suka menyebarkan berita hoax. Bahkan hari ini pemimpin Israel itu menunjukkan dirinya bahwa dirinya memang masih hidup. Bahkan dia itu menunjukkan 5 jarinya. Jari saya masih utuh dan sambil ngopi, guys. Memang banyak sekali orang yang di luar sana itu menginginkan pemimpin Israel itu mati karena diserang oleh Iran. Memang Iran kemarin itu ya udah siapkan rudal hipersonik targetkan kantor pemimpin Israel. Bahkan ada berita yang mengatakan kalau pemimpin Israel itu meninggal dunia dengan anak-anaknya dan juga menantunya. Dan ternyata berita itu menjawablah semua dengan munculnya pemimpin Israel sekarang yang membuktikan dirinya itu masih hidup dan menunjukkan 5 jarinya itu memang masih utuh, guys. Gimana tanggapan kalian? Katanya Iran itu siapkan keluarkan senjata rahasia untuk memusnahkan Amerika dan Israel. Tidak ada senjata rahasia Iran, tidak ada, guys. Aku itu menyebarkan fakta bahwa memang kebanyakan di luar sana itu berita bohong yang katanya Iran itu mau siapkan senjata rahasia untuk memusnahkan Amerika. Tunggu saja Amerika, kalian itu akan kalah sama Iran. Tidak ada ceritanya Amerika itu dikalahkan oleh Iran, guys. Tidak ada. Kecuali kalau kalian bilang itu sama Rusia, itu baru ada senjata rahasianya. Ini Iran itu tidak ada. Kalau mereka itu ada senjata rahasia bisa memusnahkan Amerika dan Israel, itu dari dulu mereka serang, dari dulu. Sampai pemimpin mereka itu mati, tidak ada itu keluar senjata rahasia. Artinya memang
bilang tidak ada, itu fakta, bukan hoax. Mereka itu tidak punya senjata apapun. Mereka itu punya senjata yang paling canggih itu ya rudal hipersonik gitu loh. Itu doang, tidak ada senjata selebih itu gitu loh. Dan ada juga yang menyatakan di luar sana kalau Amerika itu sudah kehabisan rudal. Ini kalau Indonesia kalau orang lain itu menyatakan Indonesia itu kehabisan rudal, itu pantas. Ini Amerika, bos. Amerika, nuklirnya itu ribuan. Bom nuklirnya itu ribuan, apalagi rudal. Mereka itu tidak akan kehabisan rudal, tidak akan kehabisan apapun. Kalian tahu nggak, mata uang Amerika, dolar Amerika itu waktu perang sama Iran, malah menguat. Malah menguat ekonominya. Bukan melemah, malah tambah kuat gitu loh. Itu makanya aku bilang, tidak ada satupun negara yang bisa lawan Amerika. Mungkin kalau secara perang, misalnya perang sama Amerika, ekonomi Amerika itu tidak melemah, malah ekonomi negara itu sendiri yang lemah. Karena pegang ekonomi di dunia ini cuman Amerika. Intinya Amerika itu bisa membangkrutkan satu negara, guys. Gimana tanggapan kalian? Amerika Serikat dipermalukan oleh Iran. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan kalau misalnya Amerika itu negara yang berani dan negara yang kuat, silakan kirimkan kapal perang mereka di Selat Hormuz. Kami akan menunggu. Dan ternyata Amerika itu malah mengemis ke negara lain, guys. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan harusnya Prancis dan juga Inggris itu kirimkan kapal perang mereka di Selat Hormuz untuk menjaga kapal yang bawa minyak di seluruh dunia. Dan ternyata Prancis menolak dan juga Inggris menolak. Kalau misalnya itu negara-negara yang disuruh oleh Amerika itu mengikuti arahan dari Presiden Amerika Serikat, itu akan pecah perang dunia ketiga, guys. Yang dimana Iran itu udah memperingati seluruh negara, siapapun yang lewat sini, kapal siapapun itu, kami akan serang. Tidak segan-segan kapal siapapun itu, kecuali kapal Indonesia kemarinnya yang udah lolos dari Selat Hormuz milik Iran. Karena sekarang Iran itu malah menjaga ketat Selat Hormuz. Seluruh kapal itu terjebak di sana, guys. Tidak bisa lewat. Itu makanya Amerika itu tidak berani kirimkan kapal perang mereka di situ. Karena takut diserang Iran. Karena di mana seluruh dunia itu kapalnya itu lewat di situ semua, guys. Itu makanya yang kuharapkan Amerika itu berani aja. Kalau misalnya negara yang kuat, negara yang berani, cobalah lawan Iran di situ. Kalau kalian itu akan menjadi kerupuk di situ sama Iran. Gimana tanggapan kalian? Video pemimpin Israel itu ternyata AI, guys. Dia udah mati. Itu bohong. Faktanya pemimpin Israel itu masih hidup sampai sekarang. Banyak orang yang tidak terima kalau pemimpin Israel itu masih hidup. Mereka ingin pemimpin Israel itu mati saat diserang Iran kapan hari itu ya. Gue itu bukan mendukung siapa-siapa ya, tidak mendukung Israel, tidak mendukung siapapun, negara manapun aku tidak mendukung. Intinya Indonesia ini aman. Tapi ini bicara fakta. Kalian tuh jangan menyebarkan hoax atau percaya berita hoax gitu loh. Pemimpin Israel itu masih hidup. Kalian tuh percaya kalau video kemarin itu adalah hasilan AI. Itu bukan hasilan AI, itu benaran. Dia masih hidup. Kalau kalian pikir secara logika, kalau pemimpin Israel itu mati, guys, tidak mungkin Amerika itu diam aja. Tidak mungkin Israel itu diam aja. Itu negara Iran itu hancur kalau misalnya pemimpin Israel itu mati. Jadi kalian menganggap kalau pemimpin Israel itu hasilan AI, bahwa dia itu memang sudah mati, bahwa video kemarin itu yang mengkagetkan seluruh masyarakat di dunia ini, ternyata pemimpin Israel ini masih hidup. Ya sebenarnya ini cuma di Indonesia aja yang heboh sih. Kalau di negara lain enggak. Karena Indonesia emang dari dulu tuh kalau negara manapun yang perang selalu heboh. Gimana tanggapan kalian? Pemimpin petinggi Iran yang baru ternyata koma, guys. Bahkan kakinya itu hilang karena diserang Amerika Serikat dan juga Israel. Itu yang dikatakan media Inggris. Kalau pemimpin Iran yang baru itu koma di rumah sakit, bahkan kakinya itu hilang. Itu makanya tidak pernah muncul di publik. Hanya muncul dengan tulisannya aja. Tidak pernah muncul wajahnya atau sampaikan langsung ke masyarakatnya sendiri gitu. Itu makanya pemimpin Israel kemarin menyatakan kalau pemimpin Iran yang baru itu seperti boneka bersembunyi-sembunyi. Dan ternyata media Inggris menyatakan kalau pemimpin Iran itu sedang baring di rumah sakit dan kondisinya itu koma, bahkan kakinya itu hilang. Tapi ini belum dikonfirmasikan oleh pemerintah Iran apakah berita tersebut benar atau tidak. Seperti berita yang viral belakangan ini soal pemimpin Israel yang meninggal dunia karena diserang oleh Iran, dan ternyata itu hoax ya. Ternyata pemimpin Israel sampai sekarang
masih hidup guys, dan memang benar-benar masih hidup. Artinya pemimpin Israel itu masih utuh, tapi pemimpin Iran yang baru dikabarkan dari media Inggris menyatakan kalau pemimpin Iran itu udah koma bareng di rumah sakit. Gimana tanggapan kalian? Kapal induk terbesar Amerika Serikat, bahkan paling canggih di dunia, ditembak rudal oleh Iran. Dan juga pesawat paling canggih di dunia milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Iran, guys. Ini adalah salah satu bukti teknologi Iran itu melebihi Amerika Serikat gitu loh. Itu makanya dari dulu Amerika Serikat itu takut banget kalau misalnya Iran itu buat senjata nuklir. Padahal sekutu Amerika Serikat, kenapa tidak gabung sama Amerika Serikat ikut serang Iran? Karena sekutu Amerika Serikat itu takut kalau misalnya Iran itu punya bom nuklir. Itu yang mereka takut, karena Amerika juga tidak tahu apakah Iran ini punya bom nuklir atau tidak gitu loh. Banyak intelijen yang menyatakan kalau misalnya Iran itu punya bom nuklir aktif, tapi tidak tahu posisinya di mana, tempatnya itu di mana, tidak bisa mendeteksi gitu loh. Secanggih teknologi Amerika Serikat tidak bisa melacak bom nuklir milik Iran, sebegitu jaga ketatnya bom nuklir tersebut. Kalau misalnya Iran ini kehabisan kesabaran atau merasa dikeroyok oleh sekutu Amerika Serikat, bisa-bisa mereka itu keluarkan bom nuklir. Itu makanya sekutu Amerika Serikat itu tidak mau ikut perintah dari Amerika Serikat untuk ikut Iran gitu loh. Cuman Jepang aja yang setuju. Gimana tanggapan kalian?